Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini pemirsa membahas mengenai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Putri, nanti kita akan dengarkan juga Dokter Wenti. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi ke Dokter Putri yang tadi Dok, gimana Dok itu Dok? Iya, sedikit lagi ya, kita akan bahas kenapa bisa muncul gejala-gejala seperti itu. Jadi nggak bisa sembuh sendiri ya Dok ya berarti ya? Iya, jadi harus seseorang itu harus punya coping mekanisme ya, maksudnya cara untuk mengatasi ketika mengalami gejala-gejala seperti di PTSD ini. Kalau dia punya cara untuk kayak tadi ya, ada positif ada negatif ya, cara menanggulangi gejala tersebut. Kalau dia punya cara yang positif, contohnya seperti dia sadar nih, oh aku sekarang sedang kayaknya karena trauma yang kemarin deh, makanya aku takut. Ya caranya ya dengan relaksasi, kemudian dengan mencoba sedikit demi sedikit mencoba untuk melihat bahwa oh ini air bukan tsunami, oh ini bangunan biasa, nggak akan terjadi gempa, oh di sini aman. Nah kalau dia bisa memikirkan hal itu, ya nggak apa-apa, berarti dia sudah bagus coping mekanismenya. Tetapi hal itu sangat sulit bagi orang-orang yang mengalami kejadian traumatis ini, dan biasanya mereka akan membutuhkan pertolongan profesional dan itu tidak salah. Ya. Oke. Nah ini ya tadi gimana ceritanya orang tersebut bisa keringetan ya, bisa deg-degan, bisa rasanya nggak nyaman ya di dalam dirinya ketika ada peristiwa yang memicu untuk terjadinya gejala PTSD. Nih tadi ya, yang pertama jelas awalnya muncul kejadian atau peristiwa traumatis. Yang kedua akan ada aktivitas saraf ya, jadi memang itu terkait dengan biokimia yang ada di otak. Jadi memang ada material di dalam otak, material kimiawi yang berperan dalam munculnya gejala-gejala tadi. Ya, lokasinya biokimia tersebut adanya di amigdala dan hipokampus. Nanti kita lihat letaknya ya di gambar selanjutnya. Barulah nanti akan ada perubahan neurokimia sehingga terjadi pelepasan hormon, contohnya seperti hormon kortisol, norepinefrin yang berperan dalam menimbulkan gejala-gejala yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya ini di luar kontrol dia. Dia tahu ini karena trauma, mungkin dia tahu ya karena ini trauma, tetapi tidak bisa dia mengontrol gejala tersebut. Ya, yang dia bisa adalah memperbaiki gejalanya. Ya, jadi nanti kalaupun dia datang ke dokter, dokternya akan menyarankan ini bukan cuma dengan obat, tetapi kamunya juga harus mencoba untuk berpikir positif begitu. Ini ya, kita lihat ke gambarnya aja sedikit. Nah ini gambaran di bagian otak kita yang tadi saya sebutkan, ada amigdala dan hipokampus yang warna merah sama hijau. Yang kalau di zoom dia bentuknya seperti ini. Nah di sini ada neurotransmitter atau material kimiawi di dalam otak yang akhirnya berperan dalam memunculkan gejala-gejala PTSD. Contohnya seperti norepinefrin. Norepinefrinnya meningkat. Kalau norepinefrinnya meningkat, jadi peningkatan pernafasan, peningkatan frekuensi nafas. Jadi kayak orang tergesa-gesa gitu, sesak, sehingga menyebabkan kecemasan juga. Kemudian ada dopamin. Dopamin ini dia sebenarnya meningkat ya ketika seseorang terkena PTSD. Jadi kayak kayak orang tergesa-gesa, kayak orang lari, itu kan rasanya seperti terlihat cemas ya, misalnya terlihat deg-degan, terlihat hyper begitu. Nah, tetapi ada juga neurotransmitter atau hormon yang berkurang, yaitu hormon serotoninnya. Hormon serotonin ini dia berkaitan dengan suasana hati. Jadi orangnya jadinya kayak moodnya jadi lebih sedih, kayak pengen lemas, kayak pengen tidur aja nih, ketidakseimbangan, hingga dia menyebabkan depresi, kayak orang yang tidak semangat, gangguan tidur. Ini kaitannya dengan serotonin. Dan juga ada glutamat yang aktivasinya berlebihan sehingga menyebabkan kilas balik. Jadi dia mengingat kembali memori-memori yang terjadi sebelumnya. Jadi intinya adalah ini memang ada yang bermasalah di dalam bagian otak kita.
dan itu tidak bisa dikontrol, dan itu pemicunya adalah si peristiwa traumatik tadi. Mungkin untuk diagnosisnya secara lengkap, tata laksananya bagaimana akan dibahas sama Dokter Wenti ya. Baik, terima kasih Dokter Putri. Nah, sebelum kita lanjut ke Dokter Wenti ya, sedikit lagi Dokter Putri, berarti memang kalau dari perjalanannya peristiwa ini tuh post traumatik ini tuh terjadi karena memang semakin lama dalam jangka waktu yang panjang atau seperti apa, Dok? Dia bisa saja misalnya kita mengalami peristiwanya sekarang, besok atau dalam waktu 1 minggu kita mulai keingat kembali, itu bisa. Tapi untuk PTSD-nya sendiri tidak menutup kemungkinan terjadi bertahun-tahun setelahnya. Jadi tidak bukan dia bertambah peristiwanya jadi makin buruk di bayangan dia, enggak. Peristiwanya sama, tetapi ada pemantik. Mungkin pada saat sekarang dia dikelilingi orang-orang yang baik, dikelilingi oleh keluarga yang support. Pada suatu hari dia pindah ke kota B misalnya, terus di kota B itu dia rasanya sedih, sendiri, akhirnya terpicu dengan peristiwa yang sebelum-sebelumnya, mulai muncul gejala PTSD-nya di tahun jauh setelah kejadian tersebut, itu bisa. Jadi ini tadi yang disebut bahwa itu tidak bisa dikendali ya. Jadi memang betul-betul bagi pemirsa di rumah yang mungkin di sekitarnya ada yang mengalami, mungkin bisa langsung segera dibawakan ke pihak kesehatan ya, Dok ya, untuk kemudian disembuhkan. Berarti ini kalau ada potensi kematian, ini untuk potensi sembuhnya bisa, Dok ya? Iya, bisa. Nanti akan ada pengobatan dan tidak hanya dari dokter ya, dari pasiennya juga harus aktif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih Dokter Putri. Nah, kita masuk ke Dokter Wenti ya, langsung saja Dok. Ya. Ini sering jadi perbincangan ya, sering jadi rasa-rasa kayaknya, aku nih kayaknya PTSD deh kayaknya. Kalau dilihat dari gejalanya, kita langsung dengarkan Dokter Wenti. Setelah mengalami kejadian traumatis tadi ya, normalnya memang kita pasti akan merasa takut, sedih pastinya. Tapi apabila keadaan itu tidak hilang atau merasa terjebak atau merasa teringat-ingat terus, terngiang-ngiang terus, nah itulah mulai masuk ke namanya nanti PTSD ya, gangguan stres pasca trauma. Nah, apabila gejala yang muncul bertahan dalam kurun waktu 3 hari sampai dengan 1 bulan, itu namanya acute stress disorder. Makanya tadi dibilang Dokter Putri ya, akan ada banyak gejala yang mirip-mirip. Tapi nanti akan ada diagnosa pastinya setelah kita melakukan beberapa tahapan pemeriksaan. Dan itu ada poin-poinnya nanti, baru bisa ditegakkan, dia menderita PTSD, atau baru di acute stress disorder, atau stres ringan, atau mungkin gangguan disasosiasi atau gangguan adaptasi seperti itu ya. Berarti banyak juga ya, Dokter? Banyak yang mirip-mirip ya. Memang harus butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, bila gejala tersebut bertahan hingga lebih dari 4 minggu atau 1 bulan, barulah kita ke ranah PTSD ya. Oke, nah post traumatic stress disorder ini adalah gejala yang dimulai dalam 3 bulan pertama setelah kejadian biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa kasus bahkan bertahun-tahun kemudian ya. Jadi fase waktunya benar seperti yang dibilang Dokter Putri tadi, bahwa mungkin ada pemantik yang memicu terjadinya muncullah PTSD-nya seperti itu. Nah, untuk didiagnosis dengan PTSD, gejalanya harus bertahan lebih dari 1 bulan dan sangat mempengaruhi pekerjaan, hubungan, aspek penting kehidupan. Artinya, seseorang yang menderita PTSD tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya lagi seperti normal. Itu berlaku dan muncul setiap hari ya, Dok ya? Ya. Nanti kita akan bahas gejala apa sih, kenapa bisa menurunkan kehidupan sosialnya atau aktivitas sosialnya ya. Berarti dia nggak ada yang kambuh-kambuh kayak seminggu sekali, enggak iya. ya? Benar-benar dia dalam sebulan itu setiap hari Ya, gitu ya, benar. terus menerus. Karena dia akan terjadi tadi ya, dari otaknya pun sudah terjadi penurunan ya, penurunan hormon-hormon tadi yang menjadinya tidak semangat, akhirnya dia sedih terus, murung, self negative image tadi ya. Nah, oke, jadi untuk penegakan diagnosa nanti ada 3 kelompok yang akan mendominasi atau yang harus ada di sana nanti. Yang pertama re-experience, avoidance, dan hyperarousal. Jadi artinya kalau re-experience itu kan ada kilas balik nanti ya. Dia akan mengingat. Kemudian atau terngiang-ngiang seperti itu ya. Padahal kejadian sudah lama, sudah lampau ya. Kemudian avoidance ini adalah menghindari. Tadi ya, merasa denial, saya nggak mau ke tempat ini, atau saya nggak mau ketemu orang ini karena teringat misalnya, atau lihat fotonya nggak mau gitu. Nah, nanti akan ada gejala-gejala ini. Yang terakhir akan terjadi masalah di kehidupannya, apa? Masalah tidur, susah tidur nantinya ya, masalah konsentrasi, bahkan beberapa orang akhirnya terjadi masalah di tubuhnya.
Seperti misal kalau dia melihat atau misal dia kayak tsunami tadi, dia lihat pantai tiba-tiba kaku, Oh, tidak bisa ngapa-ngapain rasanya. Itu ada beberapa yang seperti itu. Sampai ke sana, akhirnya apa? Kehidupan sosial akan terganggu, aktivitas sehari-hari tidak bisa dilakukan dengan normal. Dan itu pasti akan mengganggu kehidupannya ya. jadi bukan hanya indera perasa ya, tapi Benar fisik sekali. juga kena ya, Dok, ya? Semuanya kena. Jadi memang benar ya kata orang ya, Baik. jika ingin sehat, maka mental pun harus sehat. Luar biasa. Nah, menarik sekali, dokter. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.